satu proprioceptif sudah mulai jelas sensasinya oleh bapaknya, baru kalian gerakin, gitu mas. Oke, gerakin dengan bantuan maksimal nih. Mobilisasi ini yang ngarahin gerakan nih, tangan kanan saya. Lebih bagusnya untuk memaksimalkan vital capacity, karena di sini juga pasti akan ada gangguan ekspansi torak, ekspansi atau mengembangnya torak, maka kita bisa ikuti ritme pernapasan. Naik, ikuti ritme, tarik napas dia, habis itu hembuskan, tarik, hembuskan. Bisa nggak Pak kita instruksikan ke pasien? Bisa. Kalau misalnya kalian merasa sulit komunikasi dengan pasien, langsung ikuti aja ritme pernapasan yang terlihat di sini. Kalau nggak kelihatan, pakai kertas, ditempelin di sini, diletakin aja, nggak usah pakai solatif, diletakin, nanti lihat gerakan kertasnya, inspirasi, ekspirasi dengan ritme gerakan ini. Maksimal 90 derajat, baru jempol putar ke belakang. Ini untuk mencapai row maksimal dari shoulder. Jangan kalian hajar aja, hajar sakit nanti. Karena stroke itu rata-rata karena dia menurun kondisi sensoriknya, maka akan terjadi hipersensitif dan hiperreaksi. Ada orang stroke begitu disentuh dia mau pukul kita karena dia merasa sakit. Hiperreaktif dia dengan sensasi sensorik. Ini bantuan maksimal, ini bantuan minimal. Bobat konsep nih. Gerakannya gerakan PNF nih. Bantuan minimal. Karena tadi sudah kita aktivasi otot anti-gravity dan di sini udah bekerja nih. Nih, enggak jatuh lemas kayak gitu. Karena bantuan minimal. Sudah relax. Nah, tetap aktif. Mau gimana pun dia tetap aktif si rotator cuff-nya. Mau serileks apapun kita mulai karena kita megang di ujung. Yang aktivasi siapa? Proprioceptif sama taktilnya tadi. Karena dia deteksi, oh ini melawan gravitasi nih. Stabilisator bekerja. Gitu. Cuman motoriknya belum, motorik halusnya belum. Kita latihan dulu otot dik, itu yang utama pada stroke. Bantuan minimal sekaligus aktivasi si anti-gravity. Oke, sudah. Lebih maksimal jika ikut gerakan inspirasi-ekspirasi untuk mendapatkan vital capacity yang stabil. Vital capacity yang stabil itu salah satu syarat si vital sign stabil. Gerak baring. Kemudian untuk flexi elbow juga ringan aja, cuman seperti biasa ya, lift juga. Yang paling penting poinnya di shoulder tadi. Kemudian kita masuk ke tungkai ya. Tungkai mobilisasi gerakan atau fiksasinya maksimal di sini. Nih. Kemudian yang satu megang ankle kayak gini. Bisa kayak gini nggak Pak? Bisa. Bisa kayak gini nggak? Bisa. Yang penting gerakannya. Kalau mau lebih stabil kayak gini. ABD. Relax saja, relax. Kemudian fleksi. Langsung dengan knee. Fleksi. Sebelum ini kalian bisa Pak, perutnya ini yang sehat kan, dikencengin coba Pak, kencengin. Ini juga akan ikut nanti. Relax, aktivasi dulu 3-5 kali. Relax. Nah sekarang kencengin Pak, kencengin, bukan lututnya, perutnya. 1, 2, 3, kencengin. Ini fleksi. Oke. Cedera lutut ya Pak? Oke. Kenapa tujuannya kita kencangin rectus abdominis? Untuk mencapai gerakan knee yang stabil dan hip stabil.
Karena salah satu stabilisator dari hip itu adalah rectus abdominis. Ini sentuhan bantuan maksimal, ini bantuan minimalnya. Ambil dari tengah sini, pakai 2-3 jari kita. Baru bawa ke samping. Angkat dulu. Angkat 2-5 cm, baru gerakin ke ABD. ABD, ABD, ABD. Udah aktif. Apa harus saya bilang ke pasien? Kemudian fleksi hip. Nggak akan dia jatuh lupa gitu, enggak. Kalau ini sudah aktif duluan, kecuali kalian lupa nggak aktifin, dia jatuh trauma. Nanti pasien nggak mau saya dilatih sama mas itu. Kenapa? Oh, mas itu tiba-tiba dijatuhin kaki saya, padahal kita mau stimulasi. Naik pelan, turun kencang gitu, turun tapi masih kita pegang. Makanya tangan itu menyentuh arkus kayak gini. Begitu kita lepas jempolnya, arkusnya masih nahan dengan jari kita. Jadi nggak benar-benar loss. Cuman pasien nggak tahu. Pasien tahu kita lepas saja. Nah, secara otomatis reaksi rectus abdominis sebagai stabilisator gerakan akan aktif. Fleksi hip. Kemudian nih, lebih bagus kalau sambil disuruh kontrol dari kontraksi rectus abdominis. Nah, Pak, kontraksikan perutnya atau kencengin perutnya, relax, tendang kakinya ke bawah. Nah, ini bapaknya sehat ini. Kalau yang stroke tendang Pak, tendang. Kita bisa kasih tahanan di tengah-tengah. Metode PNF. Begitu juga dengan ini tadi. Tarik ke atas Pak, tarik. Kita bisa kasih tahanan dengan lanjut, pasien pakan lagi lanjut PNF. Kalau PNF mulai dari sini menyilang keluar, lalu kita pakai garis normalnya bisa. Kombinasi nggak apa-apa. Kalau mau pakai PNF full ya dari tengah. Kalau mau kombinasi dengan bobat bisa dari samping. Intinya lakukan gerakan yang bermakna. Kalau bobat itu kenapa dia bilang harus bermakna? Makna gerakan itu, tubuh itu melakukan gerakan motorik dengan kekuatan minimal. Jadi kalian nggak mungkin ngambil gelas mau minum itu dengan kekuatan maksimal sampai ngos-ngosan, nggak mungkin. Ngambil nggak ada rasa, karena di situ sistem kerjanya anti gravity sudah aktif duluan, core sudah aktif duluan. Begitu kalian gerakin untuk motorik halusnya sebagai gerakan eksekusinya, itu nggak akan mengeluarkan tenaga maksimal karena otot deepnya yang bekerja. Nah, pada kasus stroke, deepnya ini yang hilang kontraksinya, makanya motorik itu nggak akan bisa ada. Gitu, makanya kita latih deep dulu. Mobilisasi semua sudah, aktivasi rectus femoris, rectus abdominis maksimal. Pak, lihat perutnya masih gendut apa sudah kurus? Lihat, angkat. Ini stimulasinya, semakin ke ujung itu semakin bagus. Nah, tuh lihat getar-getar. Tanpa saya bilang harus kencengin perut, cuman suruh lihat perut doang. Tuh, getar-getar. Ini sambil ditanya, pusing nggak Pak? Gitu. Kalau misalnya nggak, lanjutkan. Kalau misalnya pusing, suruh tarik nafas dulu, lihat tensinya berapa. Suruh angkat kakinya naik, dua-duanya. Pegang kaki yang normal, dua-duanya Pak, diangkat naik. Relax. Nih, ini aktivasi rectus abdominis. Kalau misalnya dia berat Pak, saya bantu pelan-pelan. Ini kita kunci di arkus ya. Nih, pegangan saya di arkus kayak gini. 1, 2 di arkus. Gak mungkin kalian, boleh juga kalau kalian megang ini, boleh. Tapi kalau kalian mau simpel, sambil ini bisa ngajarin si rectus abdominisnya arah kontraksinya. Nih, ajarkan dulu secara taktil. Ya, ayo Pak.
turun. Sudah aktif, lakukan gerakan bridging, sentuhan akhir dari latihan rectus abdominis. Sebelum kita mika-miki naik ke duduk. Angkat bokongnya Pak, relax. Sekarang bahu, siku, dan telapak tangannya ikut neken ke bawah, ke backnya. Kenapa proprioceptif? Karena di setiap ada gerakan yang melawan gravitasi pasti ada sisi untuk titik tumpunya. Gak mungkin kalian nggak numpu kalian melawan gravitasi. Di sini kita masukkan pola atau penanaman pola motoriknya. Hitungan ketiga, bahu, siku, dan telapak tangan, mau yang sehat mau yang sakit, itu menekan backnya Pak. Jangan pernah bilang mau yang sehat mau yang lumpuh Pak, yang sakit aja, karena makna sakit itu banyak. Oke, satu, ini ABD dulu, posisikan lebar dulu sehingga bisa mendapatkan kontraksi maksimal. 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3. Ini langsung dengan back muscle. Back muscle. Kalau mau kombinasi langsung dengan rectus abdominis, turun dulu, tarik nafas, pusing, mual. Oke. Tarik lagi ke belakang kakinya dikit. Kalau misalnya ini susah digerakin, kalian bisa aktivasi dulu nih. Aktivasi. Ini ditarik keluar kelingkingnya. Ini nekan ke dalam. Oke, angkat bokongnya tinggi, kaki sehat diluruskan. Oke, tahan 1, 2, 3, kembali. Lumpuh. Mau yang lebih maksimal lagi, ini lurus. Angkat bokongnya. Bapak terlalu bersemangat ini. Pelan aja, pelan. Nanti terbang Pak. Kakinya nempel sama bed. Nempel sama bed aja. Yang ini yang nanggung. Ya. Nih. Gluteus, muscle aktif. Kalau mau kombinasi sama rectus abdominis ini tinggal diangkat. Nih. Pasti kencang. Kiri kanan. Ini yang sakit sekaligus penanaman pola input sensorik proprioceptif. Kita kasih stimulasi untuk gerakan ini. Kemudian yang sehat coba 1, 2, 3 naik. Oke, agak lebar kakinya. Ini lebih berat. Ini berat. Jangan lumpuh beneran. Ini kan cuma praktek aja. Terus. Dan latihan core ini capek sekali. Nggak bisa kita beberapa gerakan yang saya praktekin dari awal itu dilakukan satu pertemuan, nggak boleh. Berkali-kali pertemuan keberapa ya? Pertama, kedua, 10 kali pertemuan masih kayak gini nggak masalah. Itu karena kasus sensorik itu dia butuh stimulasi yang pelan. Nggak bisa dia kencang kayak orang normal. Nggak bisa ngikutin. Kemudian latihan mika-miki sekarang. Miring kanan, miring kiri. Karena ini posisi yang dekat dengan kita, ya kita latih yang dekat. Jangan latih Pak miring sana Pak. Nggak bisa kita support. Kalau di sini kita support bisa. Ini yang sehat ditekuk. Nih, handlingnya di sini nih. Jangan dulu Pak, santai dulu Pak. Baru ambil shouldernya, miring. Tangan sehat mana Pak? Jangan dijepit dong. Ini pegang supaya Bapak nggak berguling nanti ke sana. Tangan sakit bisa meluk badannya. Sikunya ditekan-tekan ke bawah sini. Kepalanya rileks saja Pak. Pusing, mual, gitu. Terus posisikan kaki seperti ini. Persiapan duduk. Latihan miring kanan miring kiri, bukan dia miring terus diam gitu. Kalau sudah nggak ada gangguan, nggak ada pusing, nggak ada mual, langsung aktivasi core samping, otot-otot core di bagian samping, sama stimulasi vestibular. Angkat kepalanya ke atas Pak, relax. Ini harus megang buat Bapak lebih stabil gerakannya. 1, 2, 3, angkat lagi, tahan, relax.
Ini boleh bantu, boleh ditekan kayak gini. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Relax. Ini buat samping yang aktif. Kemudian yang terdampak stroke juga iya, kiri kanan berarti. Latihan ini. Supaya apa? Pak, kalau ditekan yang sakit itu pasiennya nanti ngeluh, Pak. Di area yang sakit itu. Makanya relaksasi dulu. Dari awal kan ada mobilisasi, ada osilasi shoulder, semuanya. Pastikan dulu di situ aman. Baru kasih stimulasi. Jangan tiba-tiba datang miring, Mbak. Dia sakit. Gitu. Lakukan di bed yang empuk juga. Kiri kanan. Kenapa kita nggak boleh skip latihan di sisi sakit buat tumpuan? Karena nanti akan muncul pemahaman pasien bahwa sisi yang sakit ini udah nggak bisa dipakai. Makanya kita nggak boleh memberatkan latihan ke sisi sehat terus. Harus seimbang, walaupun dosisnya kita mainkan, kita kurangin, kita sesuaikan. Cuman di situ bagaimana caranya kita atau pintar-pintarnya kita supaya pasien itu nggak melihat itu. Kalau dia udah melihat perlakuan yang berbeda, maka pemahaman itu susah untuk kita rubah. Ya, rasa kepercayaan diri juga nanti akan anjlok. Udah latihan mika-miki, sudah matang di 2-3 kali pertemuan sudah nggak ada masalah. Awal-awalnya bisa ada nyeri bahu, kemudian pasien yang nggak pede, ada pusing, itu awal-awal. Di pertemuan ketiga, keempat udah bagus karena kalian langsung jadikan home programnya. Latihan ini bisa dilakukan sendiri. Posisinya harus ini. Gerakan yang benar ketika Bapak merasakan sensasi ini, Pak. Naik, ini kencang, Pak. Terasa kencang? Terasa menekuk? Bapaknya jawab dong. Bapaknya lagi pusing. Nah, sensasi ini kalau bapaknya rasakan, berarti gerakan yang bapak lakukan benar. Berarti kalau shouldernya sakit, berarti salah posisinya. Jadi shoulder harus di depan sedikit. Nah, harus di depan. Tidak menumpuk kayak gini. Depan. Nah, dia bisa meluk badannya. Latihan ke duduk. Bapak bisa bantu dengan siku yang sakit ya. Walaupun nggak seberapa ya, yang penting dia bantu, nggak boleh diam. Karena ini dia hanya sakit, bukan lumpuh. Kasih pemahaman itu terus ke pasien. Jangan sampai Bapak untuk siku yang sakit nggak perlu bantu juga nggak apa-apa. Jangan bilang kayak gitu. Jadi ada beberapa yang salah persepsi dibilang kayak gitu, akhirnya pasiennya down, nggak mau ngapa-ngapain. Oke, pastikan tensi vitalsan pasien secara keseluruhan aman, stabil, nggak ada masalah. Baru kita lanjut ke posisi duduk. Gerakannya ini, hitungan ketiga Bapak bisa dorong dengan tangan yang sehat, tekan dengan tangan yang sakit untuk bantuan semaksimal yang Bapak mampu saja. Kalau yang sehat nggak ada kata mampu nggak mampu, ya harus mampu karena nggak ada kata sakitnya. Kemudian kepala naik, saya akan membantu dengan ringan saja Pak, semuanya dari Bapak. Saya akan ngarahin gerakan. Jadi handlingnya di sini, ini hanya untuk ngarahin Bapaknya supaya duduk tegak langsung. Ini handling. Shoulder, terus yang satu di knee. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Gitu. Terlalu bersemangat ya. Lagi. Dia nggak bisa slow motion. Oke, hitungan ketiga, kaki sehat juga dorong kaki sakit ke sini ya Pak. Nah, dorong sendiri. Itu kaki sakit juga ikut bergerak karena didorong. Rasakan gerakan itu mundur lagi sedikit. Oke, siku. Nanti ini boleh digenggam, ditekan ke bawah. Posisi ini juga menstimulasi proprioceptif di setiap sendi, sampai pelvic, sampai knee. Elbow juga dapat, vestibular dapat. Hitungan ketiga Pak ya, 1, 2, 3. Gitu. Sudah selesai. Nah,
langsung posisikan. Ini nggak boleh dilepas karena siapa tahu bapaknya pusing juga. Kemudian atur posisi, cek, kunci ya sikunya, kita kunci sikunya nih. Handlingnya di sini. Bisa kalian dari belakang boleh, dari samping boleh. Oke, handling. Kemudian koreksi postur, aktivasi core-nya, tegak, relax, naik lagi, tegak. Oke, pusing nggak Pak? Oke, lihat ke depan lurus, kunci, vestibular dan balancing kita aktifkan. Ayunkan 3 kali, relax. Bapak rasakan siku yang ini tetap dikunci ya Pak. Kalau misalnya masih lemas, masih jatuh-jatuh, coba lemas, masih jatuh ke sana, masih jatuh ke sana, kunci kalian kasih proprioceptif. Kunci kalian kasih proprioceptif. Ekstensi tapi dorongannya nggak boleh maksimal. Oke, kasih proprioceptif. Rasakan sensasi di telapak tangan, di siku sama di bahu ya Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu kunci. Terus untuk keseimbangan maksimal, proteksi nih. Kalau dia mau jatuh miring, dia bisa maksimal nahan badannya. Aktivasi rectus abdominis. Ini kencang, belakang, depan juga kencang. Udah kencang Pak? Udah. Nih. Nih. Ada yang mau coba dorong dia? Tuh. Ini kencang nih. Coba aja kalian aktivasi rectus abdominis, terus suruh teman kalian dorong. Pasti kencang. Pasti lebih stabil. Udah relax dulu. Nih coba tanya, di tahap ini pasiennya capek nggak? Capek nggak? Capek karena otot dips semua yang kita latih. Oke, itu untuk latihan keseimbangan. Udah duduk, stimulasi keseimbangan, tinggal persiapan duduk berdiri. Yang perlu diaktifkan apa? Pelvic tilting. Untuk basic dari gerakan berjalan nanti. Nih, ada gerakan pelvic. Kalau kalian sering lihat teman kalian jalan, pantatnya suka naik turun. Nah itu yang kita cari di sini. Oke, mundur dulu Pak. Oke. Sekarang maju tapi kiri kanan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Mundur lagi. 1, 2, 3, 4. Sampai benar-benar dia mahir kayak ini. Kalau orang stroke kan mundur susah. Jadi kita kasih stimulasi, dorongan. Tarikan. Oke. Tarikan kiri kanan, terus mundur, dorongan, sampai muncul gerakan pelviknya. Gak mungkin pas kalian jalan semuanya keangkat, pasti ada satu nih, kayak gini gerakannya. Ini basicnya. Kemudian setelah itu siap-siap duduk, berdiri. Maju dulu, satu-satu Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Karena untuk ngangkat bokong pakai tangan ini masih belum kuat. Jadi ajarkan pola yang memang pola yang benar. Tangan sehat. Oke. Mau tangan sakit di bawah, pegang dulu tangan saya. Ditimpa sama tangan sehat. Kayak gini bisa posisinya. Kalau misalnya nggak ada pegangan nih, samping sini udah beli orang lain, gitu. Kita posisinya dekat sama sisi sakit. Ayo maju kanan kiri dulu sampai di ujung bed. Oke. Kaki sehat, nyentuh lantai. Kita langsung siap-siap ngunci lutut yang lemah. Oke. Berdiri. Setelah ini baru cari kursi, putar,
duduk Pak gitu. Jangan duduk beneran, kursinya masih jauh. Oke. Kunci, pusing Pak. Pusing dong, pusing dong. Kunci, rasakan lututnya menumpuk, duduk pelan-pelan ke belakang, pegang di bagian celana belakangnya. Yaps. Oke. Tangan sehat, bisa genggam tangan saya gitu. Berdiri. Ajarkan polanya yang benar. Kemudian kaki sehat kita atur. Hadap sana aja, supaya teman-temannya bisa lihat. Bangun dulu. Sini. Nah, kaki sakit. Kalau kalian ketemu dengan stroke sudah di luar golden period, pasti gini dia. Posisi duduknya, tangannya pasti gini, karena baru kita latih duduk. Nah, ininya maju, ininya kayak gini. Setelah itu kita koreksi dengan tepukan tadi bisa, koreksi dengan remasan tadi bisa. Oke. Kalau dia mau genggam, suruh genggam lututnya sendiri. Kemudian kita koreksi kaki, ngambil dari tengah tetap. Fleksi ekstensi ini diputar-putar, baru buat titik base-nya. Persiapan berdiri, posisikan tumpuan pada tumpuan yang paling efektif untuk berdiri supaya COG terbentuk di tengah antara malleolus medial kanan dan kiri. Nanti dia di tengah-tengah sini. Jangan posisikan semaju ini, nggak akan bisa berdiri. Oke, kalau terlalu mundur nanti nyenggol kursi. Secukupnya aja. Nggak boleh ada gerakan inversi. Harus normal kayak gini. Inversi nggak boleh. Paha juga nggak boleh ke dalam. Harus keluar. Kalau misalnya dia masih bingung untuk memposisikan kakinya, kasih proprioseptif. Oke. Aktivasi core dulu. Relax. Bungkuk. Naik, kencang. Ini bisa pakai 2 jari nih, sentuhan sensori. Relax. Naik kencang. Kepala juga dorong ke belakang. Relax. Atas bawah semua yang kita aktifkan. Makanya capek sekali pasiennya. Udah, baru tangan sakit lagi. Tangan sakit, tangan sehat. Megang tangan sakit yang kuat, genggam, oke. Baru kita latihan duduk, aba-aba. Pegang ujung celana belakang. Kalau misalnya nggak ada celana, pakai sarung, dilingkarin di dadanya gini. Kalian megang. Kalau yang cewek-cewek takut ini, ya udah dipegang nggak apa? Dipegang. Nanti ada gerakan kayak gini. Kalian dorong ke depan kayak gini, ini narik ke atas. Jadi kita hanya berfungsi sebagai pengarah gerakan. Semua gerakan dan kontraksi otot maksimal dari pasien. Kalau kita yang ngangkat gendong gitu, sampai rumah kalian semaput. Posisikan kaki di sini, gerakin. Hitungan ketiga kita ke berdiri. Bapak lihat depan dulu Pak. Oke, 1, 2, 3. Nah, relax lagi. Gini, tarik ke depan, naik, tarik ke atas. Bisa nggak Pak pakai kursi besi di situ di depan? Bisa, asal konsep pola geraknya sudah seperti ini. Jadi pasien ngerti. Gak mungkin dia berdiri langsung COG geser ke depan langsung jatuh ke belakang. Kemudian duduk lagi pelan. Genggam kencang dulu, duduk. Oke, kita arahin titik tumpu duduknya. Kita arahin kemana? Pakai tangan kita. Ini buat ngarahin gerakan ke naik apa turun. Kalau misalnya dia bungkuk, ini kita bisa dorong ke belakang. Bisa tarik ke samping.
Gitu. Lagi Pak, 1, 2, 3. Baru koreksi. Lebar, kakinya dilebarin yang sehat. Kalau dia udah mahir ngunci lututnya, kita lepas kaki kita. Ini tetap pegang di sini. Kalau tiba-tiba dia lemas, kita bisa ngarahin langsung duduk. Aktivasi, kencengin perutnya, kencengin belakang. Tuh. Kuat nih. Relax. Tuh. Lebih gerak dia. Nah, ini untuk keseimbangan depan belakang. Kencengin. Ini lebih berat. Nah, setelah ini baru kita ke get jalan. Latihan jalan itu adalah gerakan memanipulasi berat badan. Nih, langkah berat badan di sini. Satu langkah lagi berat badan pindah sini. Head control, semuanya gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Itu yang kita bentuk. Jadi gerakannya kita patah-patahin dulu. Satu langkah Pak, geser kepala ke depan. Oke, satu langkah geser kepala ke depan. Supaya Bapak rasakan langkah per langkah dari telapak kaki, lutut, paha sampai dengan badan. Pegang di sini, kencang. Kaki kanan dulu, lurus. Oke, kiri. Oke, Bapak rasakan. Ini seperti bayi baru jalan. Jadi gerakan masih kayak gitu. Putar balik lagi. Nah, sekarang langkahnya agak lebar ke depan. Oke. Terus di sini baru kita koreksi pola jalan. Fase jalan, fase swing itu pasti hilang di stroke. Itu yang kita ajarkan pasien. Kalau dia sudah bisa memanipulasi berat badan dengan baik, baru kita ajarkan pola jalan yang benar. Kalau dia belum bisa memanipulasi berat badan, kalian ngajarin pola jalan sampai setahun ke depan juga nggak bisa dia. Karena dia belum bisa ngendaliin berat badannya. Ini udah bagus, tapi dia belum mengerti cara ngendaliin berat badan. Gitu. Makanya kalian kalau jongkok gini, kepalanya di depan supaya COG-nya tetap. Kalau kepalanya di belakang ya berguling ke belakang. Setelah itu dapat pola jalan dengan cara mengendalikan berat badan. Setelah itu baru get jalan. Langkahnya kayak gini Pak. Tumit dulu, diakhiri sama jempol. Kaki belakang dia jinjit. Nah, maju lagi melayang, jempol diakhiri. Nah di sini jempolnya yang dorong yang belakang, dorong maju ke depan sama. Patah-patah nggak masalah. Ini yang dinamakan penanaman pola. Oke, coba jalan dengan slow motion Pak, pelan-pelan seperti itu. 1, 2, 3. Oke. Angkat lututnya ke depan. Pasiennya buru-buru sekali. Nah, slow motion. Angkat, nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang lakukan secara cepat Pak, bolak-balik. 1, 2, 3. Cepat, kayak normal. Normal, fokus. Oke, lagi. 1, 2, 3, jalan normal. Nah, tumpuan tumit jempol ya, tumit jempol itu aja. Nah, kenapa harus tumit jempol? Supaya mencapai pola jalan maksimal. Kalau kalian jalan pakai coba tumit jempol, itu pasti agak cepat kalian jalannya. Kalau orang flat foot, tumit